Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sobihi ajmain amma badu. Sahabat muslimin rahimakumullah. Setiap yang hidup pasti akan mengalami kematian. Salah satu tempat yang pasti akan menjadi tujuan terakhir saat manusia telah meninggal adalah kuburan atau alam kubur. Di tempat tersebutlah manusia akan mulai mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatan yang dilakukannya selama hidup di dunia. Namun apakah sahabat muslimin sudah mengetahui kalau ternyata kuburan setiap harinya berseru meneriakkan peringatan kepada setiap manusia tentang beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelum masuk ke dalam kubur? Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya kalian tidak akan saling menguburkan, tentulah aku akan berdoa kepada Allah, agar memperdengarkan kepada kalian tentang siksa kubur yang aku dengar. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Lantas, peringatan apa sajakah yang diserukan oleh kuburan itu, agar manusia dapat selamat dari siksa kubur? Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman Anda, agar channel ini bisa berkembang dan menjadi channel yang bermanfaat bagi kita semua. Di dalam hadis yang tertulis dalam kitab Daqaiqu al-Akhbar juga semakna dengan hadis dalam kitab Sunan Al-Tirmidzi, Juz 4 halaman 639, disebutkan bahwa kuburan setiap harinya berseru meneriakkan 5 peringatan. 1. Tempat kesendirian. Peringatan alam kubur yang pertama adalah, aku ini adalah tempat kesendirian, oleh karena itu, maka engkau carilah teman yang akan menemanimu nanti, yaitu bacaan Al-Quran. Alam kubur adalah tempat yang gelap, sunyi, dan sepi. Tak ada seorang pun dari keluarga, sanak saudara maupun sahabat yang masih hidup yang mau menemani. Bagi manusia yang semasa hidupnya gemar membaca Al-Quran, maka Al-Quran akan menemaninya di alam kubur kelak, sampai tiba waktunya ia dimasukkan ke dalam surga. Diceritakan dalam sebuah riwayat oleh Al-Bazar dalam kitab La'ali Masnunah menjelaskan, bahwa jika seseorang meninggal dunia kemudian orang-orang sibuk dengan kain kafan, dan melakukan segala persiapan untuk penguburannya. Tiba-tiba datang seorang yang sangat tampan berdiri di kepala sang mayat. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, ia berada di antara dada dan kain kafan mayat itu. Setelah mayat itu dikuburkan, dan orang-orang mulai meninggalkannya, maka datanglah 2 malaikat yakni malaikat Munkar dan Nakir, untuk menanyakan amal perbuatan sang mayat semasa hidupnya di dunia. Kedua malaikat tersebut berusaha memisahkan orang tampan itu dari sisi sang mayat, dengan maksud untuk memudahkan proses tanya jawab tersebut. Tetapi orang tampan itu berkata, ia adalah sahabat karibku, dalam keadaan bagaimanapun, aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian, aku tidak akan berpisah dari orang ini, sehingga ia dimasukkan ke dalam surga. Kemudian orang tampan itu berkata kepada sang mayat, aku adalah Al-Quran yang terkadang kamu baca dengan suara yang keras, dan terkadang kamu baca dengan suara yang perlahan. Jangan khawatir, setelah menghadapi pertanyaan Munkar dan Nakir ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan. 2. Tempat yang sangat gelap. Peringatan alam kubur yang kedua adalah, aku adalah tempat yang sangat gelap, maka terangilah aku dengan salat malam. Ada banyak hal yang dapat dilakukan manusia untuk mendapatkan penerangan di alam kubur, salah satunya adalah dengan mengerjakan salat malam. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, solat adalah cahaya, sedekah merupakan bukti nyata, sabar itu sinar, dan Al-Quran adalah pembelamu dan penuntutmu. Hadis riwayat Muslim. Orang yang bagus salatnya, maka kuburnya akan diterangi, terutama bagi orang-orang yang istiqomah dalam melakukan salat malam.
Ibnu Rajab berkata, salat adalah nur bagi orang-orang mukmin di kubur mereka, terutama salat malam, maka, bangunlah dan salatlah saat orang lain tertidur lelap, insya Allah, kuburmu akan jauh dari kegelapan. 3. Tempat yang dipenuhi oleh tanah. Peringatan alam kubur yang ketiga adalah, aku ini adalah tempat yang dipenuhi oleh tanah, dikelilingi oleh tanah, maka bawalah alas tidurmu yakni amal soleh. Amal soleh dan kebaikan-kebaikan yang dilakukan seseorang selama hidup di dunia, nantinya akan menjadi alas tidur bagi mayit di alam kubur. Beberapa amalan soleh itu diantaranya, membaca Al-Quran, sholat malam, sedekah dan sebagainya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Al-Bazar dalam kitab La'ali Masnunah, ia menjelaskan bahwa kelak Al-Quran akan menghamparkan tempat tidur dan permadani sutra, yang penuh dengan kasturi dari Malaila A'la. Oleh karena itu, mari kita ringankan tubuh kita, untuk selalu gemar melakukan amal kebaikan dan terus menambah amal kebaikan kita. 4. Tempat sarang ular. Peringatan alam kubur yang keempat adalah, saya ini adalah sarangnya ular-ular, oleh karena itu, maka bawalah racun ular-ular tersebut dari muka bumi yaitu bacaan Bismillahirrohmanirrohim. Bacaan Bismillahirrohmanirrohim adalah racun atau senjata yang digunakan oleh orang-orang beriman untuk membunuh ular di dalam alam kubur. Dengan membaca bacaan basmalah, berarti seseorang telah menghambakan diri sepenuhnya hanya kepada Allah. Ular penyiksa di alam kubur itu bernama ular titin. Tentang bagaimana pedihnya siksaan ular titin tersebut dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Abi Mulaikah berkata, saya mendengar Aisyah radhiyallahu anha berkata, orang-orang kafir akan disiksa pedih di kuburnya, dengan dicabik-cabik oleh ular ganas yang botak, lalu ular tersebut memakan orang itu dari kepala hingga kakinya, kemudian orang itu kembali ke bentuk sempurna. Setelah itu dimakan lagi orang itu dari arah kaki sampai kepalanya, lalu orang itu kembali ke bentuk sempurna, lalu ular itu memakan lagi orang tersebut dari arah kepala hingga sampai kakinya, begitu seterusnya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. 5. Tempat malaikat munkar dan nakir bertanya. Peringatan alam kubur yang kelima adalah, aku adalah tempatnya malaikat munkar dan nakir bertanya. Maka perbanyaklah membaca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, agar engkau bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir tersebut. Barang siapa memperbanyak membaca kalimat tauhid, yaitu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan meresapi dan memahami maknanya, maka hal tersebut dapat mempermudah mayit dalam menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir di alam kubur. Hal ini karena kalimat tauhid merupakan zikir yang paling utama. Barang siapa yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat tauhid, maka ia mendapatkan jaminan surga. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, zikir yang paling utama adalah La ilaha illallah, dan doa yang paling utama adalah Alhamdulillah. Hadis riwayat Tirmidzi. Demikianlah 5 peringatan yang setiap harinya diteriakkan oleh kuburan kepada kita, agar kita semua dapat terhindar dari siksa kubur. Hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memperkenankan kita untuk mendengarkan teriakan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi kekuatan kepada kita untuk selalu istiqomah melakukan amal kebaikan, agar terhindar dari azab kubur yang sungguh sangat mengerikan itu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung ke channel Bismillah Sukses. Silahkan like, komen, dan share ke teman-teman Anda, dan jangan lupa klik subscribe untuk menonton video selanjutnya.